Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menyoroti tidak konsistennya keterangan yang disampaikan asisten rumah tangga, Art, Ferdy Sambo, Susi saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, sebagai saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022 itu, Susi diketahui memberikan keterangan yang berbeda-beda. Apa yang ia sampaikan di persidangan tidak sesuai keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Bahkan hakim pun mencecar Susi dengan pertanyaan tendensius karena menduga ia sedang berbohong. Menurut Suparji, Susi bisa saja ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hal itu karena kesaksiannya yang tidak konsisten dan cenderung berbelit-belit. Ia menekankan bahwa dalam kesaksian Susi di persidangan, unsur pasal 242 KUHP pun cukup relevan untuk dikenakan terhadap wanita itu. Dalam pasal 242 KUHP ayat 1 dan 2 disebutkan, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pertama, ini sangat disayangkan karena akan lahir korban baru, adanya potensi untuk menjadi tersangka, bahkan menjadi terdakwa sangat kuat sekali, karena unsur pasal 242-nya tadi cukup kuat terpengaruhi, karena ada kebohongan, keterangan palsu, tegas Suparji, dalam program Kompas TV, Senin. Ia merasa miris terhadap perkembangan kasus ini di persidangan. Hal itu karena hingga masuk pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pun, sejumlah upaya rekayasa masih terus dilakukan. Upaya rekayasa inilah yang akhirnya akan menimbulkan korban baru, yakni Susi. Maka ini yang saya sayangkan, kenapa dalam situasi seperti ini, masih saja kemudian ada rekayasa-rekayasa yang kemudian menimbulkan korban-korban baru, kata Suparji. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum, JPU, mendakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer alias Baradae, Ricky Rizal alias Bribka RR, dan Kuat Maruf secara bersama-sama terlibat perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Penembakan terhadap Brigadir Yosua diketahui dilakukan pada tanggal 8 Juli tahun 2022 di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren 3 nomor 46, Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ujar jaksa saat dalam surat dakwaan. Atas perbuatannya, kelima terdakwa didakwa sebagaimana terancam pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP yang menjerat dengan hukuman maksimal mencapai hukuman mati. Sedangkan hanya terdakwa Ferdy Sambo yang turut didakwa secara kumulatif atas perkara dugaan obstruction of justice, OOJ, untuk menghilangkan jejak pembunuhan berencana. Atas hal tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sebut jaksa. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.